Saat Amerika bersiap merayakan peringatan 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan musim panas ini, kita tetap terpecah seperti sebelumnya dalam pertanyaan tentang apa sebenarnya makna kebebasan yang ingin dipertahankan oleh para pendiri bangsa. Dan seperti pada masa revolusi, pertanyaan yang ada di hadapan kita bukanlah apakah kita menginginkan demokrasi, tetapi apakah sistem pemerintahan yang didasarkan pada persetujuan rakyat dapat bertahan dari kemarahan yang secara berkala menguasai ruang publik. Para pendiri bangsa sama takutnya terhadap kekuasaan massa seperti mereka takut terhadap despotisme para tiran. Dan mereka menciptakan sebuah republik konstitusional yang dimaksudkan untuk mencegah kedua bahaya tersebut. Namun, massa yang marah baik di jalanan maupun di dunia maya semakin memainkan peran penting dalam wacana publik kita. Baik ketika berusaha menghilangkan hambatan konstitusional terhadap keinginan mereka untuk membentuk ulang masyarakat, maupun untuk menyerang kambing hitam atas frustrasi mereka, seperti orang-orang Yahudi. Minggu ini, di Think Twice, kami membahas perang terhadap kebebasan dan cara terbaik untuk menjaganya, bersama Jonathan Turley, salah satu pakar hukum terkemuka di Amerika dan penulis buku baru yang penting, Rage and the Republic. Think twice. Orang Amerika telah berdebat tentang demokrasi dan kebebasan sejak berdirinya Republik pada tahun 1776. Namun, diskusi kita tetap sama memecah belahnya. Dan masyarakat kita mungkin bahkan lebih terbelah daripada saat negara ini dilanda perdebatan tentang kemerdekaan 250 tahun yang lalu. Dan perdebatan-perdebatan itu telah memengaruhi dan menginspirasi perdebatan serupa di negara-negara lain selama bertahun-tahun. Di inti dari semua itu adalah pertanyaan tentang bagaimana pemerintah yang bercita-cita pada kebebasan dapat membela diri dan warganya dari kemarahan publik dan hasrat yang mengancam menggantikan kebebasan dengan tirani. Bagaimana menghadapi kekuasaan massa adalah benang merah dalam sejarah demokrasi dan republik. Dan sistem Amerika telah menjadi keberhasilan yang unik dalam hal ini, terutama jika dibandingkan dengan hasil di tempat-tempat seperti Athena kuno atau Prancis dan Rusia yang revolusioner. Massa selalu menjadi ancaman yang kuat, bukan hanya terhadap kebebasan, tetapi juga terhadap kelompok minoritas yang rentan, seperti orang Yahudi. Lalu bagaimana kebebasan dan kebebasan ekonomi bisa bertahan di lingkungan yang didominasi oleh kemarahan di internet dan ketidaksabaran terhadap cara republik konstitusional membatasi dan memperlambat kemarahan? Salah satu orang yang telah banyak memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini adalah analis hukum terkenal dan penulis Jonathan Turley. Dan kami merasa terhormat bisa kembali menghadirkan beliau bersama kita hari ini. Jonathan Turley adalah seorang profesor hukum, kolumnis, komentator televisi, dan pengacara litigasi. Sejak tahun 1998, beliau memegang jabatan profesor bidang hukum kepentingan publik di Fakultas Hukum Universitas George Washington. Sejak saat itu, beliau telah menjadi penasihat hukum dalam banyak kasus hukum terkenal, memberikan kesaksian di hadapan Kongres lebih dari 100 kali, termasuk selama pemakzulan Presiden Bill Clinton dan Donald Trump. Menulis untuk surat kabar terkemuka, dan saat ini menjadi analis hukum di Fox News. Beliau adalah penulis buku tahun 2024, The Indispensable Right, Kebebasan Berbicara di Era Kemarahan. Dan buku baru, Kemarahan di Republik, Kisah yang Belum Selesai tentang Republik Amerika. Jonathan Turley, selamat datang kembali di Think Twice. Terima kasih banyak. Senang bisa kembali. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung lagi bersama kami hari ini. Saya ingin memulai dengan mencatat bahwa, meskipun Republik Amerika sekarang sudah berusia 250 tahun, saya rasa inti dari buku baru Anda adalah dilema-dilema dasar yang kita hadapi sekarang tentang apa yang kita maksud dengan demokrasi dan kebebasan, pada dasarnya sama dengan yang dihadapi oleh para pendiri bangsa. Kebanyakan orang cenderung berpikir bahwa kemarahan yang Anda sebutkan dalam judul buku baru Anda, terutama berkaitan dengan apa yang dikatakan atau ditulis di internet saat ini. Tapi menurut saya, Anda sepertinya mengatakan kepada kami bahwa kemarahan sebagai kekuatan politik sudah ada bersama kita sejak tahun 1776. Seberapa akrab sebenarnya argumen-argumen yang kita dengar hari ini?
Misalnya dari mereka yang ingin menghapus atau mereformasi konstitusi demi mewujudkan keinginan mereka dalam isu-isu kebijakan di mana mereka telah dihalangi oleh sistem konstitusional. Seberapa asingkah hal itu bagi orang-orang yang menandatangani deklarasi kemerdekaan dan kemudian konstitusi? Sebenarnya, itu akan sangat akrab bagi mereka. Ini dalam banyak hal adalah suara-suara yang sama yang mengatakan hal-hal yang sama dengan kemiripan yang mencolok dalam bahasa yang mereka gunakan, termasuk beberapa istilah yang sama. Kamu tahu, Kemarahan di Republik sebenarnya adalah buku tentang revolusi, bagaimana mereka dimulai, dan mungkin yang lebih penting, bagaimana mereka berakhir. Kebanyakan revolusi tidak berakhir dengan baik. Itulah yang membuat revolusi Amerika begitu menonjol secara historis. Para perumus ingin melawan kecenderungan sejarah. Mereka melihat percobaan-percobaan sebelumnya dengan sistem demokrasi dan mereka melihat bagaimana hal itu seringkali berakhir dengan tirani. Jadi mereka tidak menginginkan demokrasi Athena. Kamu tahu, Madison terkenal pernah mengatakan bahwa jika setiap warga Athena adalah Socrates, mereka tetap saja akan menjadi massa. Dan dia maksud adalah mereka tidak memiliki sistem pemerintahan yang bisa menangani tekanan dari proses demokrasi. Dan dia memahami bahwa demokrasi bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan itulah mengapa buku itu dimulai dengan kutipan dari seseorang yang bisa dibilang seperti Thomas Paine dalam Revolusi Prancis, yang mengatakan bahwa revolusi seperti Saturnus yang memakan anak-anaknya sendiri. Jadi, setengah dari isi buku ini melihat kembali pada tokoh-tokoh dan masa-masa yang bersatu untuk menciptakan republik yang unik ini. Dan buku ini membandingkan revolusi Amerika dengan revolusi Prancis, dan melakukan itu melalui sudut pandang, sampai batas tertentu Thomas Paine, salah satu dari dua tokoh utama yang berperan dalam kedua revolusi tersebut. Yang satunya lagi adalah Lafayette. Dan kemudian, paruh kedua buku ini lebih langsung menjawab pertanyaanmu, Jonathan, yaitu melihat apa saja elemen pembeda di sini. Bisakah Republik ini bertahan di abad ke-21? Bisakah Republik ini bertahan menghadapi kita? Dan itu sama sekali bukan pertanyaan yang sudah terjawab. Dan sangat berbahaya jika kita berpikir bahwa karena kita sudah ada di sini selama 250 tahun, kita pasti akan bertahan 250 tahun lagi. Terima kasih sudah mendengarkan Think Twice. Baik, Anda mendengarkan kami di platform podcast manapun, atau menonton kami secara langsung di Facebook, X, atau di saluran YouTube JNS, silahkan like dan atau subscribe ke JNS, klik lonceng untuk notifikasi, dan berikan ulasan yang baik untuk kami. Selain itu, selain Think Twice, ada juga podcast harian Jonathan Tobin, di mana saya berbagi lebih banyak berita dan analisis kepada Anda tentang isu-isu paling penting yang kita hadapi saat ini. Anda dapat menemukan acara harian tersebut dengan nama Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di platform podcast manapun yang Anda gunakan. Dan sekarang, Kembali ke program hari ini. ya. Nah, inti dari narasi luas Anda tentang perdebatan mengenai kebebasan adalah seperti yang Anda katakan, Thomas Paine, seseorang yang penting dalam revolusi Amerika dan juga revolusi Prancis, tetapi biasanya tidak disebutkan ketika kita berbicara tentang para pendiri bangsa. Mengapa orang Amerika pada tahun 2026 harus peduli dengan Thomas Paine? Dan apa yang bisa kita pelajari tidak hanya dari tulisan-tulisannya, tetapi juga dari kisah hidupnya yang seharusnya dapat memberi wawasan pada perdebatan kita saat ini tentang demokrasi dan kebebasan. Itu pertanyaan yang bagus, dan Anda benar sekali tentang hal itu. Anda tahu, bahkan hari ini, para sejarawan meremehkan, profesor hukum juga meremehkan Thomas Paine. Itu bukan hal yang baru. Dia tidak mudah diterima, atau bahkan sebenarnya tidak pernah diterima oleh generasi para perumus konstitusi. Dia memang berbeda dari mereka. Mereka lebih memilih Thomas Jefferson, yang tinggi dan terpelajar, tampan dan berpendidikan. Paine bukanlah salah satu dari hal-hal itu. Dia berpenampilan acak-acakan, dia peminum berat, dia belajar sendiri. Dia juga menentang perbudakan. Dan banyak dari hal-hal itu mengganggu sebagian orang di generasinya. Namun dalam banyak hal, dan saya pikir inilah inti dari banyak diskusi dalam buku tersebut, Paine mungkin adalah sosok Amerika yang paling khas. Tahukah Anda, hal lucunya adalah Paine gagal dalam segala hal yang pernah dia lakukan. Dari setiap pekerjaan yang pernah dia jalani, dia selalu dipecat. Setiap bisnis yang dia buat berakhir dengan kebangkrutan. 2 pernikahannya adalah bencana. Dan dia akhirnya berada di London, tanpa uang sepeser pun,
tidak punya teman sama sekali. Dan satu orang melihat sosok manusia yang hancur berantakan itu dan melihat sesuatu. Dan orang itu adalah Benjamin Franklin. Dia membelikannya tiket untuk pergi ke koloni. Dan ketika dia tiba di sini, saat itu masih 2 tahun sebelum revolusi. 2 tahun kemudian, dia akan menjadi penulis Common Sense dan disebut sebagai pena revolusi Amerika. Dan ada sesuatu tentang Paine yang sangat menarik dan tak pernah habis untuk dibahas. Kau tahu, dia adalah orang yang tidak sempurna. Kau tahu, aku ditanya setelah aku berbicara tentang buku ini di perpustakaan Kongres. Seorang sejarawan bertanya padaku, apakah setelah 6 tahun aku hanya jatuh cinta pada Paine? Ini semacam cara tidak langsung untuk mengatakan, kenapa kamu menghabiskan waktumu untuk Paine? Dan yang lucu adalah, kau tahu, aku penggemar berat film noir, dan aku ingat ada satu kalimat hebat di sebuah film noir yang luar biasa berjudul Born to be Bad. Dan kalimat itu diucapkan oleh Robert Ryan, yang berbalik kepada femme fatale terbesar di dunia film, Joan Fontaine, yang telah mengkhianati setiap pria dalam hidupnya. Dan dia mengetahui bahwa dia hanyalah korban terbaru. Lalu dia berjalan ke pintu, berbalik, dan berkata padanya, kau tahu, aku sangat mencintaimu. Aku hanya berharap aku juga menyukaimu. Dan kau tahu, Kamu juga mengutip ini di dalam bukumu. ya, jadi Paine itu seperti itu. Dia sangat sulit untuk disukai. Kamu tahu, dia sangat brilian tentang kemanusiaan, tapi dia benar-benar tidak mengerti tentang manusia. Secara spesifik, maksud saya jelas, saya pikir beberapa orang pernah mendengar tentang Common Sense, yang merupakan, kamu tahu, pamflet yang dia tulis pada tahun 1776 yang, kamu tahu, George Washington bersikeras agar dibacakan kepada pasukannya, agar disebarluaskan. Seberapa penting pengaruhnya? Maksud saya, untuk menggali lebih dalam lagi tentang seberapa penting dirinya. Kamu tahu, kita selalu memikirkan tentang apa yang terjadi di Kongres Kontinental selama bulan-bulan itu. Paine bukan anggota Kongres Kontinental. Dia juga bukan bagian dari komite yang menulis Deklarasi Kemerdekaan. Mengapa tulisannya begitu penting? Kamu tahu, pentingnya Paine memang sangat besar. Kamu tahu, dia bukan tokoh dalam 1776. Aku tahu, dia bukan tokoh. Yang kamu sebutkan di bukumu, dan kita bisa membahasnya lebih lanjut. Tapi ya, meskipun dia mungkin telah berkontribusi pada bahasa Deklarasi Kemerdekaan, ada sebuah catatan menarik yang menunjukkan bahwa dia mungkin memang melakukannya. Tapi pentingnya, dia sudah diakui bahkan sejak dulu. Kamu tahu, John Adams bukan penggemar Thomas Paine di tahun-tahun terakhirnya. Dalam banyak hal, menurut saya, Adams agak iri dengan ketenaran Paine yang meroket. Common Sense adalah buku terlaris pertama di dunia dan langsung menyebar di kalangan para patriot di seluruh negeri. Dan suatu ketika, Anda tahu, edisi pertama diterbitkan secara anonim, dan istri Adams menulis surat kepadanya dan berkata, kamu tahu, orang-orang bilang kamu yang menulisnya. Dan dia membalas surat istrinya dan berkata, aku tidak mungkin menulis buku itu. Dan kemudian dia membagikan sebuah cerita bahwa dia pernah bertemu dengan seorang pria bernama Thomas Paine, dan dia melihat ada kecerdasan di matanya. Dan saya sangat menyukai kalimat itu, karena itu memberitahu saya bahwa mungkin dibutuhkan kecerdasan untuk mengenali kecerdasan. Mungkin itulah yang dilihat Benjamin Franklin. Franklin memiliki kemampuan luar biasa, nyaris seperti punya firasat untuk menemukan bakat. Tapi tidak ada pencapaian yang lebih besar daripada menemukan Thomas Paine, karena tidak ada yang melihatnya dalam diri Thomas Paine. Namun dalam beberapa hal, Paine adalah suara kemarahan yang beralasan, yang Franklin tahu kita butuhkan. Kita juga membutuhkan logika saleh dari James Madison. Itu adalah kombinasi yang dibutuhkan. Kau tahu, Paine tahu apa yang dibutuhkan untuk membuat suatu bangsa melakukan revolusi. Dan Madison tahu apa yang dibutuhkan untuk mengubah sebuah revolusi menjadi sebuah republik. Dan keduanya sangat berbeda, tapi mereka berdua adalah faktor yang sangat penting. Benar. Sekarang ketika berbicara tentang Paine, kalaupun dia masih dibicarakan sekarang, dia sering dibandingkan dengan lawannya. Dalam menulis tentang Revolusi Prancis, negarawan dan penulis Inggris Edmund Burke, yang masih dianggap sebagai pahlawan oleh kaum konservatif di kedua sisi Atlantik.
Dan saya boleh menambahkan, Burke, saya rasa bisa dikatakan dia memiliki firasat tentang revolusi di Perancis dan apa artinya dan mengapa itu akan berubah menjadi tirani. Selain itu, ada hal-hal lain dalam refleksinya tentang revolusi yang mungkin tidak lagi bertahan jika diuji. Apakah mungkin bagi kita untuk mengambil yang terbaik dari keduanya? Atau apakah kita benar-benar harus memilih? Tidak, Anda bisa mengambil keduanya. Saya membahas keduanya di dalam buku. Tahukah Anda, mereka itu teman. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketika Paine meninggalkan Amerika Serikat menuju Eropa dan akhirnya Prancis, dia tidak pergi ke sana untuk memulai revolusi lain. Dia tentu saja mendukung orang Prancis. Dia pergi ke sana untuk menjual sebuah iron bridge. Itu adalah salah satu penemuan yang paling ia banggakan. Dan sekali lagi, Benjamin Franklin membantunya dan menganggap itu adalah desain yang sangat bagus. Begitu juga Thomas Jefferson. Itu adalah pencapaian yang cukup mengesankan untuk seseorang yang belajar sendiri. Dan mereka benar-benar membangunnya di Inggris. Dan salah satu orang yang membantunya di Inggris adalah Burke. Dan akhirnya mereka berselisih karena masalah Prancis. Dan dalam beberapa hal, kamu tahu, Burke terbukti benar. Dan Paine mengakui bahwa dia mungkin salah tentang beberapa aspek dari sistem James Madison. Kamu tahu, dia menginginkan demokrasi yang lebih langsung. Dia tidak suka semua hal seperti bikameralisme dan hal-hal lain yang menurut Madison sangat penting. Dan kemudian dia menyaksikan seperti apa jadinya jika kamu membiarkan demokrasi berjalan tanpa tindakan pencegahan tambahan itu, seperti yang dibicarakan Madison. Dan itu nyaris saja membunuhnya. Maksud saya, dia tinggal sekitar 24 jam lagi sebelum dipancung dengan giotin. Begitu juga Lafayette yang hampir saja dipancung dengan giotin. Dan mereka menyaksikan semua ini terjadi saat revolusi memakan orang-orangnya sendiri. Dia juga bersekutu dalam banyak hal dengan kaum Jacobin moderat, Girondin. Dan dia menyaksikan para Girondin dibawa satu persatu ke giotin. Dan buku-buku itu menceritakan satu momen ketika Paine sedang duduk di sebuah tempat perlindungan di luar Paris, di sebuah penginapan, bersama teman-teman terakhir yang masih dimilikinya. Dan satu persatu, para Girondin dibawa pergi setelah ada ketukan di pintu, sampai akhirnya mereka datang dan membawa pemilik penginapan. Dan itu membuat Paine sendirian, duduk di penginapan itu, menunggu ketukan di pintu yang datang menjemputnya. Dan ketukan itu pun datang. Dan pada akhirnya, dia hanya selamat karena kebetulan semata. Kau tahu, dia memang tidak pernah sehat. Dan rekan satu selnya, pada dasarnya, di penjara Istana Luxembourg, meyakinkan sipir penjara untuk membuka pintu agar dia bisa mendapatkan udara. Tapi ketika dia melakukan itu, mereka menandai semua orang di sana untuk dihukum mati di dinding. Jadi ketika mereka datang untuk menjemput semua orang malam itu, mereka tidak melihat tanda itu. Kalau tidak, itu akan menjadi akhir dari Thomas Paine. Ya, sangat klise dalam hal contoh-contoh kemarahan, maksudku, tidak ada yang lebih baik. Kamu tahu, kamu menjelaskan secara rinci tentang apa yang terjadi selama revolusi Prancis. Tidak terlalu banyak dipelajari di Amerika Serikat, di mana kamu tahu, pada dasarnya, massa, kamu tahu, republik yang mereka ciptakan berubah menjadi pemerintahan massa. Itu juga, kamu tahu, menginspirasi upaya-upaya lain untuk melancarkan revolusi. Saya rasa kamu tidak menyebutkan Paris pada tahun 1870, tapi itu juga, kamu tahu, contoh ekstrim lainnya. Dan tentu saja, revolusi Bolshevik. Ini penting. Kamu tahu, orang Amerika mungkin berpikir itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu tahu, kita hanya berdebat tentang sesuatu. Kita tidak mengeluarkan gilotin. Tapi kamu tahu, bukankah ini preseden penting untuk kita pahami ketika kita sering menggunakan kata-kata seperti demokrasi. Dan kamu tahu, mencoba menghapus batasan terhadap, kamu tahu, pemerintahan langsung. Tidak, tentu saja begitu. Dan bagian dari inti buku ini adalah untuk memahami kesinambungan yang terjadi sepanjang sejarah. Kamu tahu, ini seperti virus yang tidak aktif yang hidup di dalam tubuh politik. Kamu tahu, setiap generasi selalu ada suara-suara yang berpendapat bahwa konstitusi harus dibuang dan sistemnya harus direformasi secara radikal. Yang sedikit berbeda hari ini adalah begitu banyak profesor hukum dan bahkan dekan hukum yang ikut dalam upaya itu dan menyerukan agar konstitusi Amerika Serikat ditolak, ditulis ulang, atau diubah secara radikal.
Dan banyak dari mereka menyarankan sistem demokrasi yang lebih langsung, hal yang justru dilawan oleh para perumus konstitusi, dan hal yang menyebabkan teror di Perancis. Dan kita harus sadar akan sejarah kita jika ingin tahu kemana arah kita dalam hal ini. Subjudul buku ini menyebut Revolusi Amerika sebagai kisah yang belum selesai, karena kemungkinan besar kisah itu memang tidak akan pernah benar-benar selesai. Maksud saya, Benjamin Franklin benar bahwa republik ini adalah milik kita untuk dijaga, dan setiap generasi harus melakukannya. Dan dalam arti itu, ini adalah kisah yang terus berlanjut dan tidak akan pernah selesai. Tapi yang akan mengakhirinya, yang akan menutup kisah itu, adalah jika kita menghilangkan elemen-elemen yang membawa kita ke posisi kita saat ini. Dan itulah mengapa paruh kedua buku ini membahas tekanan-tekanan yang akan kita hadapi, termasuk tekanan ekonomi besar-besaran dari AI hingga robotika, pengangguran massal yang saya percaya akan kita alami. Dan munculnya apa yang saya sebut sebagai kaum Jakobin baru. Semua hal itu menciptakan kondisi yang mengingatkan kita pada apa yang terjadi di akhir tahun 1700-an dan awal 1800-an. Benar. Sekarang, dalam beberapa tahun terakhir, membela demokrasi telah menjadi topik pembicaraan politik utama, baik di Amerika Serikat maupun di negara-negara lain, seperti di Eropa atau di Israel. Saya rasa banyak orang, terutama mereka yang sering menggunakan kata itu dalam debat politik, cenderung menganggap maknanya sudah jelas begitu saja. Tapi buku Anda sangat berusaha menjelaskan sejarahnya. Apa yang seharusnya orang Amerika dan yang lainnya pelajari dari sejarah demokrasi di Athena kuno atau Prancis revolusioner yang bisa Anda tahu membuat kita sedikit menahan retorika muluk-muluk kita tentang membela demokrasi. Ya, Anda tahu, jelas kita punya republik, dan itu berbeda dari demokrasi Athena. Kebanyakan orang, jika mereka hidup di Athena, mungkin tidak akan mengenalinya sebagai demokrasi. Itu adalah sistem yang brutal, cukup brutal. Sistem politik mereka sebagian besar didorong oleh para demagog, orang-orang yang memanfaatkan massa. Mereka akan mengasingkan orang-orang, yang berarti mengusir mereka dari Athena. Itu adalah masa yang penuh gejolak dan sangat berbahaya, dan tidak berlangsung lama. Itulah yang sering dilupakan orang. Mereka membicarakan demokrasi Athena seolah-olah semua demokrasi berasal dari sana. Tapi dalam banyak hal, itu adalah eksperimen yang gagal di Athena. Pada akhirnya, berujung pada tirani. Dan baru pada zaman moden, yakni dalam 100 atau 200 tahun terakhir, itu dianggap sebagai contoh yang baik. Ya, itu benar. Dan seperti yang sudah kamu sebutkan, Jonathan, para perumus konstitusi tidak menginginkan mobokrasi. Dan istilah itu digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Benjamin Rush. Mereka tidak ingin meniru apa yang mereka lihat. Pada kenyataannya, kita adalah pengecualian, tetapi sejarah itu berlanjut di negara-negara lain. Saya membahas secara singkat tentang Rusia dan Tiongkok. Revolusi Tiongkok dan revolusi sejenisnya. Mereka tidak memiliki tindakan pencegahan tambahan yang kita miliki. Dalam banyak hal, omong-omong, saya juga sama kritisnya terhadap Uni Eropa di dalam buku itu. Tahukah Anda? Ketika saya membicarakan buku ini di Praha, ada seseorang dari Uni Eropa yang mendatangi saya dan berkata, Anda tahu, saya mendapat kesan bahwa buku baru Anda sangat yakin sistem Amerika akan bertahan di abad ke-21. Tapi saya tidak yakin bagaimana perasaan Anda tentang Uni Eropa. Dan saya berkata, ya, saya terkejut dengan anggapan itu karena saya pikir saya sudah jelas. Saya tidak berpikir Uni Eropa akan bertahan. Dan jika paruh pertama buku ini akurat, maka tidak. Uni Eropa sedang dalam masalah serius. Saya percaya, Uni Eropa secara inheren tidak stabil, karena telah menghancurkan banyak elemen yang akan dibutuhkannya. Dan beberapa di antaranya, omong-omong, adalah elemen demokratis. Uni Eropa memiliki beberapa aspek yang sangat antidemokratis. Maksud saya, mereka pada dasarnya, dengan sadar dan terbuka, mencoba menjauhkan diri dari demokrasi nasional untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terglobalisasi, atau setidaknya pemerintahan Eropa. Dan hasilnya adalah, jika sistem itu runtuh, mereka benar-benar telah melemahkan sistem politik nasional ini. Dan saya bertanya pada orang ini, saya bilang, Anda tahu, yang mengganggu saya adalah Anda. Dan saya bisa saja tidak sepakat tentang masa depan Uni Eropa.
Menurut saya, masa depannya tidak terlalu cerah. Tapi yang mengganggu saya adalah Anda sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi jika beberapa dari kami benar dan Uni Eropa runtuh. Dan alasan itu membuat saya khawatir adalah karena biasanya ketika sistem besar runtuh, yang mengikuti setelahnya adalah tirani. Dan jika Anda memiliki pemerintahan tingkat Eropa yang runtuh, itu bisa menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Ya, maksud saya, itulah yang terjadi di Prancis setelah, Anda tahu, setelah revolusi itu gagal dan Napoleon berkuasa. Dan itu juga yang banyak orang harapkan akan terjadi di Amerika Serikat jika konstitusi pada akhirnya tidak berlaku dan menetapkan batas-batas. Anda tahu, kembali ke pertanyaan tentang kemarahan, saya pikir kita sudah pasti melihat gambaran seperti apa kemarahan massa itu. Dalam gelombang antisemitisme yang terasa di kampus-kampus dan di jalanan, dan sejujurnya dalam wacana politik sejak 7 Oktober 2023. Dan itu datang dari beberapa elit terdidik di negara ini. Apakah menurut Anda, apa yang saya sebut sebagai antisemitisme yang makin dianggap lumrah merupakan gejala dari ancaman yang sama terhadap kebebasan yang ingin dilindungi oleh para pendiri bangsa kita? Saya rasa memang begitu. Anda tahu, hal itu jelas diekspresikan dengan cara yang sama. Anda tahu, buku saya ini dan buku sebelumnya, The Indispensable Right, keduanya membahas tentang kemarahan, yang merupakan hal yang menarik. Anda tahu, kemarahan sudah ada bersama kita sejak berdirinya negara ini. Pesta teh Boston adalah tindakan kemarahan. Dan Anda bisa dengan jujur mengatakan bahwa tidak ada revolusi yang terjadi tanpa kemarahan. Tapi kemarahan juga merusak. Itu membuat Anda bisa mengatakan atau melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan Anda katakan atau lakukan. Itu membuat Anda bisa membenci sepenuhnya tanpa mau mendengarkan atau berusaha memahami orang-orang di sisi lain. Dan saya pikir yang membuatnya sangat merusak adalah karena orang-orang menyukainya. Mereka tidak akan mengakuinya, tapi mereka menyukainya. Itu membuat ketagihan dan menular. Dan antisemitisme adalah salah satu bentuk kemarahan yang telah muncul sepanjang sejarah kita untuk menyerang orang-orang Yahudi. Itu memberikan semacam pelampiasan bagi sebagian orang. Ada hal mengerikan. Saya menyebutnya dalam buku saya, Gen Saturnus. Anda tahu, saat kita saling memangsa diri kita sendiri. Maksud saya, kebanyakan orang, terutama jika Anda memahami sejarah, mengerti bahwa kita semua memiliki gen Saturnus, kemampuan semua manusia fana untuk menjadi monster. Dan ketika Anda melihat antisemitisme, kebencian, kemarahan, pembunuhan politik, dan kekerasan, Anda melihat gen Saturnus itu. Anda tahu, ketika saya berbicara di Praha, tepat sebelum saya akan membahas hal ini dalam buku sebelumnya tentang kemarahan, saya diberitahu, tepat saat naik ke panggung, bahwa Charlie Kirk telah dibunuh. Dan saya mengenal Charlie. Dan satu-satunya hal yang lebih tragis daripada kematiannya adalah bahwa saya tidak terkejut. Dan dia kemungkinan besar bukan yang terakhir. Sudah ada beberapa upaya pembunuhan terhadap presiden. Kekerasan semakin meningkat. Dan reaksi terhadap tindakan kekerasan ini mungkin sama mengkhawatirkannya dengan kekerasan itu sendiri. Karena begitu banyak orang Amerika tampaknya tidak peduli tentang hal itu. Benar sekali. Jika Anda melihat pembunuh Thompson, Mangione, ada orang-orang. Mangione, pria yang membunuh seorang eksekutif perusahaan layanan kesehatan itu. Benar sekali. Dan ada orang-orang yang menuntut pembebasannya karena mereka percaya tindakannya dibenarkan. Dan okimen yang mengejutkan yang banyak muncul di internet, bahwa orang-orang sekarang berpikir tidak apa-apa untuk menembak mati seorang eksekutif. Ya. Sekarang, dalam buku Anda, dan Anda sudah menyebutkannya tadi, Anda menulis tentang kaum Jakobin Amerika, merujuk pada orang-orang di Revolusi Prancis. Ancaman seperti apa yang ditimbulkan oleh para politisi, profesor, dan jurnalis ini terhadap kemampuan tatanan konstitusional untuk membatasi dampak kemarahan dan gerombolan yang ikut-ikutan tren? Nah, itu Anda tahu, ada salah satu analogi yang lebih menarik. Karena, Anda tahu, saya telah melakukan berbagai debat dalam beberapa tahun terakhir dengan rekan-rekan di sekolah hukum lain. Beberapa dari mereka menyatakan bahwa mereka tidak suka dibandingkan dengan kaum Jakobin, yang tentu saja saya pahami.
Tapi salah satu hal yang saya ingatkan kepada mereka adalah jika Anda membaca tulisan awal Robespierre saat gerakan Jacobin dimulai, Anda akan mengira dia adalah seorang pengacara ACLU. Dia membicarakan semua tentang proses hukum yang adil dan hak-hak manusia. Pada akhirnya, hal itu dengan cepat merusaknya sampai pada titik di mana dia kemudian mengatakan bahwa teror adalah kebajikan. Tapi yang juga menarik adalah bahwa kaum Jacobin bukanlah seperti yang tergambar dalam lukisan-lukisan penyerbuan Bastille, kaum miskin Prancis yang bangkit, dan mereka juga bukan kaum pekerja yang melepaskan belenggu mereka. Kaum Jacobin sebenarnya sebagian besar adalah orang-orang terpelajar. Bahkan ada beberapa bangsawan di antara mereka, banyak pengacara seperti Robespierre. Banyak jurnalis merupakan anggota awal kaum Jacobin. Dan faktanya, beberapa Jacobin yang paling haus darah adalah mantan jurnalis, beberapa dokter. Dan kita melihat hal itu hari ini. Kita melihat orang-orang yang mencoba menunggangi gelombang kemarahan ini. Beberapa dari mereka ingin menungganginya untuk mendapatkan kekuasaan politik atau popularitas. Yang tidak mereka pahami, tentu saja, adalah bahwa mereka tidak mungkin bisa bertahan dalam proses ini. Artinya, ketika Anda memicu kemarahan, para revolusioner hari ini seringkali menjadi kaum reaksioner di hari esok. Tapi Anda punya misalnya dekan di Berkeley, Erwin Chemerinsky, yang menyebut para hakim Mahkamah Agung sebagai orang tidak kompeten. Dia menulis sebuah buku yang menyatakan tidak ada konstitusi yang bertahan selamanya dan mengatakan bahwa konstitusi Amerika Serikat sudah melewati masa gunanya. Ada banyak profesor hukum yang menyerukan perubahan radikal. Saya pernah berdebat dengan seorang profesor hukum dari Harvard belum lama ini tentang apakah kita sedang mengalami krisis konstitusi. Dan itu adalah suara Jacobinisme murni. Dan mungkin, dan yang saya sarankan adalah, ini bukan krisis konstitusi. Sistemnya berjalan dengan baik. Sebenarnya yang dia keberatan, ironisnya, adalah demokrasi. Karena dia berkata, tentu saja sistemnya rusak. Lihat saja, Kongres tidak bisa menyelesaikan apapun. Ya, Anda tahu, kita adalah bangsa yang terpecah. Dan ketika kita terpecah, semakin sedikit yang bisa dilakukan. Itulah arti demokrasi. Ya, itu Anda tahu, itu bukan kekurangan. Itu justru fitur sistem yang memang dirancang untuk menahan gairah sesaat dan membuat segalanya sulit untuk diubah. Tidak, itu benar sekali. Dan yang sebenarnya kita hadapi adalah krisis iman, Anda tahu, terutama di kalangan profesor hukum yang seperti kaum pendeta yang telah kehilangan imannya namun tetap memakai jubahnya. Dan mereka terus saja berargumen menentang sistem yang telah sangat berjasa bagi kita, tanpa benar-benar memahami apa yang ingin mereka ciptakan. Ketika mereka ingin menambah jumlah hakim di Mahkamah Agung, melemahkan peran Electoral College, semua hal yang sekarang secara terbuka diajukan oleh para kandidat. Sekarang ada banyak kandidat dari Partai Demokrat yang secara terbuka berkampanye untuk menambah jumlah hakim di Mahkamah Agung dan melakukan perubahan radikal terhadap konstitusi. Ya, dan memang dalam hal itu mereka hanya ingin keinginan mereka terpenuhi. Mereka ingin, Anda tahu, mereka tidak ingin ada batasan terhadap kemampuan mereka untuk mengubah segala sesuatu sesuai keinginan mereka. Sementara mereka akan, Anda tahu, mereka akan senang jika ada batasan konstitusional terhadap lawan mereka. Tapi itulah inti dari konstitusi. Seharusnya, Anda tahu, konstitusi itu berlaku untuk kedua belah pihak. Tidak, saya rasa itu benar. Dan itulah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Madison. Keberhasilan sistem Amerika Serikat bertumpu pada superstruktur, yakni arsitektur sistem Madisonian. Anda tahu, sama seperti orang sering meremehkan rasa sakit, saya katakan dalam buku bahwa para akademisi dan juga banyak hakim cenderung meremehkan deklarasi kemerdekaan. Dan sebagai seorang sarjana Madisonian, saya tentu saja telah menulis banyak pujian untuk konstitusi ini. Namun konstitusi itu sendiri adalah cara Madison untuk mewujudkan apa yang dijanjikan dalam deklarasi kemerdekaan. Deklarasi kemerdekaanlah yang mendefinisikan kita sebagai sebuah bangsa. Itu adalah revolusi pencerahan pertama. Itulah sebabnya orang-orang terpesona oleh kita. Tahukah Anda, jika Anda kembali dan membaca beberapa hal yang pernah ditulis, saya cantumkan ini di dalam buku, misalnya, ada seorang pria Prancis yang menulis sebuah buku luar biasa pada awal Republik kita. Dan dia mengajukan pertanyaan yang menyentuh hati, yang juga dia sampaikan kepada tetangga-tetangga Prancisnya yang lain. Dan dia dengan sederhana bertanya, lalu apa sebenarnya Amerika ini? Dan itu bukan pertanyaan sepele. Mereka sangat terpesona dengan kita, seolah-olah kita adalah spesies baru. Para penulis pencerahan sudah ada sejak lama.
Tapi kemudian tiba-tiba sekelompok orang yang tidak saling terhubung, tidak punya hubungan dengan tanah, tidak ada sistem sosial yang berlapis, tidak ada struktur kelas. Untuk menstabilkan mereka, mereka berkumpul di suatu titik di planet ini dan melahirkan revolusi pencerahan pertama dalam sejarah. Dan dengan melakukan itu, mereka mendasarkan pemerintahan pada prinsip bahwa hak-hak adalah milik manusia sebagai anugerah dari Tuhan, bukan dari pemerintah. Dan itu adalah pandangan tentang pemerintahan yang sangat ala John Locke. Dan hal ini membuat orang-orang terpesona. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi di negara baru yang masih berkembang di seberang lautan? Tapi pertanyaan yang saya ajukan dalam buku ini adalah, bisakah kita menjawab pertanyaan itu hari ini? Bisakah kita dengan jujur bertanya, Anda tahu, apa sebenarnya Amerika itu? Siapa kita? Siapa kita dulu? Dan siapa kita sekarang? Maksud saya, jika kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, mungkin kita tidak perlu merayakan ulang tahun ke-250 lagi. Tapi saya pikir itulah bagian dari apa yang harus kita bicarakan. Kita masih tetap menjadi republik yang unik. Aspek-aspek dari Republik Amerika justru lebih dibutuhkan sekarang daripada sebelumnya. Ya, maksud saya salah satu aspek dari apa yang baru saja Anda sebutkan, gagasan bahwa hak berasal dari Sang Pencipta yang merupakan kutipan dari Deklarasi Kemerdekaan, ya ampun. Sebenarnya, jika Anda ambil di luar konteks, sangat kontroversial. Ada orang-orang di media Anda tahu dan di dunia politik yang berpikir bahwa jika Anda mengatakan Anda tahu, hak-hak itu tidak berasal dari pemerintah, melainkan berasal dari Tuhan. Bahwa Anda tahu Anda adalah seorang nasionalis Kristen atau semacam fundamentalis, yang setidaknya membuat Anda mempertanyakan sistem pendidikan kita. Tapi ini benar-benar menunjukkan pola pikir yang sangat berbeda tentang dari mana pemerintah mendapatkan legitimasinya. Tidak, itu benar. Dan saya menulis sebuah kolom belum lama ini ketika Senator Tim Kaine dari Virginia mengecam seorang saksi karena saksi tersebut mengatakan bahwa dia percaya pada hak-hak alamiah. Dan dia berkata, jadi Anda percaya hak berasal dari Tuhan. Tidak ada bedanya antara Anda dan para mullah di Iran, serta para ekstremis yang meneror dunia. Dan saya menulis sebuah kolom yang mengatakan betapa anehnya hal ini. Seorang senator Amerika Serikat memperdebatkan apakah kita bisa percaya pada hak-hak alamiah. Dan Anda tahu, Kaine kemudian semacam menarik kembali ucapannya. Tapi ini menunjukkan krisis keyakinan yang aneh yang kita alami. Kita telah melepaskan diri dari fondasi kita. Seluruh prinsip dari gagasan Locke itu adalah bahwa bahkan dalam keadaan alami, sebelum masyarakat terbentuk, kita sudah memiliki hak-hak. Kita memiliki hak-hak yang menjadi milik kita sebagai manusia. Dan itu adalah aspek penting yang mendefinisikan arti menjadi orang Amerika. Sekarang, aspek lain dari pembelaan kebebasan adalah kebebasan ekonomi. Dan disitulah dalam bukumu, kamu mengangkat ajaran ekonom dan pemikir abad ke-18, Adam Smith. Saya rasa pertanyaan yang harus saya ajukan kepadamu, dan saya juga sudah menanyakan ini kepada tamu-tamu saya sebelumnya, mengapa sosialisme kembali menjadi tren di Amerika Serikat? Dan mengapa hal itu menjadi ancaman bagi tatanan konstitusional kita, serta kebebasan kita? Wah, itu pertanyaan yang sulit. Saya memang membahas hasil jajak pendapat dalam buku saya yang menunjukkan meningkatnya dukungan terhadap sosialisme dan komunisme. Saya juga membahas fakta bahwa ini adalah peringatan 250 tahun, bukan hanya bagi deklarasi kemerdekaan, tetapi juga bagi terbitnya Wealth of Nations. Dan seperti yang saya tahu, Yang merupakan karya klasik Smith, Anda tahu, ya? dan seperti yang saya catat dalam Rage of the Republics, buku itu tidak terlalu sukses di Britania Raya. Buku itu sukses di sini karena para perumus konstitusi langsung menyadari bahwa apa yang dirumuskan Smith adalah teori ekonomi yang menjadi pendamping sempurna bagi teori politik mereka. Mereka benar-benar percaya bahwa Anda tidak bisa bebas. Anda tidak bisa memiliki kebebasan sejati kecuali Anda mandiri secara ekonomi. Dan itulah salah satu alasan mengapa banyak dari mereka menyukai ekonomi agraris. Begitu juga Smith, tetapi juga Paine, Jefferson. Mereka menyukai gagasan bahwa Anda bisa menanam sesuatu di tanah dan kekayaan akan muncul. Artinya, Anda benar-benar bisa menciptakan kekayaan. Dan dengan melakukan itu, Anda memberi diri Anda kemandirian untuk menjadi siapapun yang Anda inginkan, tanpa bergantung pada siapapun. Jadi, salah satu hal yang saya bahas dalam buku ini adalah perlunya di abad ke-21 untuk menjaga apa yang saya sebut sebagai ekonomi yang meningkatkan kebebasan.
Dan maksud saya dengan itu adalah kombinasi yang telah bekerja dengan baik bagi kita antara demokrasi dan kapitalisme. Dan inilah yang memberikan kemandirian sejati kepada warga Amerika. Dan ini akan mendapat tantangan. Anda tahu, buku tersebut membahas tentang menggunakan perkiraan paling konservatif dari dampak AI dan robotika. Kita sedang membicarakan tentang kehilangan pekerjaan terbesar dalam sejarah. Sekarang saya adalah penganut kuat pasar bebas. Milton Friedman telah membentuk saya di Universitas Chicago. Tapi saya percaya bahwa pasar bebas akan menyesuaikan diri, namun itu akan memakan waktu. Dan selama waktu itu, kita akan menanggung jutaan warga Amerika. Dan saya bertanya dalam buku itu, bagaimana hal itu memengaruhi republik? Karena sistem ini tidak akan berjalan dengan apa yang saya sebut sebagai warga negara yang ditanggung negara. Ini tidak akan berhasil. Artinya, kita tidak bisa memiliki banyak orang Amerika yang hidup dari tunjangan dan mengharapkan mereka berfungsi seperti yang kita butuhkan sebagai warga negara, menjadi suara yang mandiri terhadap pemerintah mereka. Jadi buku ini mewanti-wanti agar kita tidak mengambil langkah-langkah yang menurut saya kemungkinan besar semuanya keliru. Saya cukup yakin bahwa Kongres akan melakukan setiap langkah yang salah yang saya bicarakan dalam buku ini, karena mereka selalu melakukannya. Mereka akan mensubsidi industri yang gagal. Mereka akan mensubsidi pekerjaan yang gagal. Mereka akan menghabiskan miliaran dan miliaran dolar yang tidak akan menghasilkan apa-apa karena mereka sedang melawan perekonomian yang tidak bisa mereka gerakkan dengan jenis subsidi seperti ini. Tapi pada akhirnya, kita harus fokus pada bagaimana menghadapi ekonomi baru yang sedang muncul. Tapi kita tidak bisa menjadi masyarakat yang hanya berkutat pada seni dan kerajinan tangan. Kita tidak bisa hanya belajar meniup kaca dan membuat tembikar dengan biaya pemerintah dan berasumsi bahwa republik ini tidak akan terdampak. Ya, menurut saya Anda sangat tepat menyampaikan dalam buku Anda bahwa kita memang perlu melakukan sesuatu. Kerja, martabat dari bekerja adalah bagian dari makna menjadi seorang warga negara. Dan Anda tahu, tanpa itu, kita akan tersesat. Sekarang, ancaman yang membayangi hal ini adalah AI yang Anda tahu, dan apa yang Anda sebut sebagai model ekonomi tanpa pekerja, yang membayangi begitu banyak dari apa yang kita lakukan. Tentu saja, AI hanyalah sebuah alat. Itu seperti hal lainnya, itu bisa digunakan. Maksud saya, dalam jurnalisme, Anda tahu, kita bisa menggunakannya untuk menerjemahkan, dan AI bisa melakukan berbagai hal luar biasa. AI juga bisa, Anda tahu, membantu kita, mungkin bahkan membawa kita ke bulan dan Mars. Tapi AI juga bisa membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan mengikis banyak makna dalam budaya kita. Bagaimana perasaan Anda tentang cara kerjanya? Selain mungkin seperti semua orang di dunia pendidikan, Anda khawatir tentang bagaimana AI digunakan, atau orang-orang mencoba menggunakannya untuk menyontek? Ya, akan ada aspek positif yang saya bahas di buku. AI akan menurunkan biaya beberapa produk tertentu. Orang-orang akan bisa mendapatkan lebih banyak produk yang lebih canggih dengan biaya lebih rendah, karena jelas Anda mengurangi biaya tenaga kerja. Tapi ini juga berarti akan ada perubahan besar dan akan ada jutaan orang Amerika yang tidak hanya menjadi pengangguran, tapi mungkin juga tidak bisa dipekerjakan lagi. Artinya, semakin lama mereka tetap menganggur, generasi pekerja baru akan lebih mungkin mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul di ekonomi tersebut. Jadi, Anda bisa memiliki sekelompok orang yang tetap menerima UBI atau pendapatan dasar yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu hal yang saya sarankan adalah kita perlu fokus pada apa yang saya sebut sebagai pekerjaan ginen. Nah, ini adalah istilah yang mungkin hanya dikenali oleh para kutub buku. Tidak ya, saya mengerti. Tapi silakan lanjutkan. Tentang saya ini. Di Star Trek, di 10 Forward, yang merupakan bar di kapal luar angkasa itu, ada seorang bartender bernama Guinan. Dia diperankan oleh Whoopi Goldberg. Dan saat saya tumbuh dewasa, saya selalu penasaran kenapa orang-orang pergi ke 10 Forward. Dan mereka akan memesan koktail Romulan Sunrise. Dan mereka akan melihat Guinan membuatnya di depan sebuah replikator. Sebuah mesin sungguhan yang bisa menghasilkan koktail Romulan Sunrise yang sempurna. Sejuta kali, persis dengan cara yang sama, kamu dijamin mendapatkan koktail yang sempurna menurut definisi replikator. Tapi tetap saja mereka ingin Guinan yang membuatnya. Jadi yang saya tanyakan dalam buku ini adalah,
Berapa banyak pekerjaan yang seperti pekerjaan Guinan? Berapa banyak pekerjaan, meskipun robot atau AI bisa melakukannya lebih baik, kita tetap ingin manusia yang melakukannya, atau berperan penting di dalamnya. Dan saya memang mengidentifikasi banyak pekerjaan seperti itu. Kita akan melihat lebih sedikit supir taksi, kita akan melihat lebih sedikit ahli radiologi. Tapi saya pikir orang-orang masih akan menginginkan guru yang benar-benar manusia. Saya pikir mereka masih akan menginginkan psikiater yang juga manusia. Mereka masih akan menginginkan dokter, meskipun dokter akan dibantu oleh AI. Ada kebutuhan untuk memiliki unsur manusia dalam banyak pekerjaan ini. Jadi, buku ini membahas bagaimana kita bisa menjelajahi ekonomi baru alih-alih menolaknya, dengan mencoba memanfaatkan peluang di bidang-bidang yang memiliki unsur manusia dalam pekerjaan tersebut. Sekarang, itu membawa saya ke pertanyaan berikutnya yang sudah Anda sebutkan sebelumnya. Dan itu adalah aspek lain dari perjuangan untuk kebebasan, yaitu ancaman dari tata kelola transnasional dan globalisme. Tadi Anda baru saja menyebutkan seorang tokoh dari, Anda tahu, Star Trek The Next Generation saat membicarakan hal itu. Anda tahu, tapi faktanya bahkan di masa depan abad ke-21 yang ideal, di mana manusia menjelajahi alam semesta, orang-orang tetap ingin ada bartender, meskipun itu berarti harus berbicara dengan Whoopi Goldberg. Namun, visi masa depan planet bumi dalam acara-acara tersebut juga melibatkan diakhirinya pemerintahan lokal dan adanya pemerintahan planet. Bahkan, dalam salah satu spin-off Star Trek, Stacey Abrams terpilih sebagai presiden bumi. Anda tahu, 1000 tahun di masa depan, yang sepertinya adalah satu-satunya pemilihan yang benar-benar dia menangkan. Jadi Anda berpendapat seperti Paul. Politik, semua kebebasan itu bersifat lokal. Mengapa penting untuk memastikan kendali lokal? Dan bagaimana hal itu memengaruhi pembelaan kebebasan berbicara dan hak-hak lainnya? Anda tahu, ini adalah bagian dari kritik terhadap Uni Eropa, bahwa pertama-tama para perumus menentang pemusatan kekuasaan. Dan bagian dari keberhasilan sistem Madisonian bukan hanya memahami peran faksi, tetapi juga memahami bagaimana kekuasaan yang terpusat adalah kekuasaan yang disalahgunakan. Jadi Anda harus mengembangkan sistem pembagian dan checks and balances. Tapi juga Amerika Serikat sangat diuntungkan oleh federalisme. Kita memiliki 50 negara bagian. Sekarang itu sudah mulai berkurang. Kekuasaan negara bagian telah berkurang, tetapi masih ada kekuatan yang tersisa di sana. Dan buku itu membahas tentang bahaya di Amerika Serikat jika kehilangan otoritas negara bagian tersebut. Kita harus benar-benar berusaha untuk menjaga hak-hak tetap berada di tingkat lokal. Kamu tahu, dan ketika Tip O'Neill mengatakan semua politik itu bersifat lokal, itu memang benar jika menyangkut hak-hak. Dan saya pikir para perumus konstitusi memahami hal itu ketika mereka menciptakan sistem federalisme, bahwa hak-hak paling terlindungi ketika hak-hak itu berada sedekat mungkin dengan kita. Sejauh hak-hak Anda diarahkan ke Washington, ke ibu kota nasional, atau bahkan lebih buruk lagi, ke Brussels dan semacam ibu kota Eropa. Itu memindahkan pusat gravitasi semakin jauh dari warga negara, dan mereka menjadi lebih pasif. Artinya, saat mereka menyadari bahwa, Anda tahu, sebagian besar orang Eropa sebenarnya tidak terlalu tahu apa yang terjadi di Parlemen Eropa. Kecuali mereka membacanya di berita, tapi itu. Tapi mereka tidak memiliki kontak langsung yang nyata, seperti yang akan mereka miliki di badan legislatif yang lebih tradisional. Dan keterputusan itulah yang bisa menyebabkan ketidakpuasan. Itu bisa menyebabkan sikap pasif. Dan pada akhirnya, itu bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem seperti Uni Eropa. Jadi saya benar-benar menekankan betapa pentingnya bagi kita untuk menangani aspek konsolidasi kekuasaan di Amerika Serikat, termasuk di lembaga-lembaga federal. Anda tahu, pembentukan apa yang kadang-kadang disebut sebagai cabang keempat pemerintahan, yaitu birokrasi yang sangat besar ini. Ya, Uni Eropa pada dasarnya adalah sebuah birokrasi, pemerintahan yang dijalankan oleh birokrasi. Maksud saya, itu prinsip utamanya. Parlemen ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadapnya. Maksud saya, prinsip utama Uni Eropa adalah kita akan mengandalkan para ahli ini. Kita tidak akan menyerahkan pemerintahan kepada seorang demagog atau politisi. Kita punya para ahli, bukan? Jadi semua ahli itu duduk di sana, dan mereka membuat undang-undang yang berlaku untuk semua negara ini. Dan mereka sedang menyelesaikan proyek itu. Bahkan, dalam buku tersebut, saya membahas bagaimana beberapa pendiri awal Uni Eropa mengakui bahwa akan sulit untuk membuat, Anda tahu, orang Prancis, Jerman, dan Inggris melepaskan identitas nasional mereka
dan bahwa itu harus terjadi secara bertahap. Dan itulah yang telah mereka lakukan. Dan sekarang mereka membicarakan tentang tentara Eropa. Mereka membicarakan tentang menghapus hak veto nasional. Ini adalah penyelesaian dari proyek itu yang saya yakini tidak membawa dampak baik bagi Eropa atau Uni Eropa. Saya pikir pada akhirnya itu akan menjadi tidak stabil dan akan gagal. Ya. Sekarang Anda menulis, dan ini relevan dengan apa yang baru saja kita bahas tentang kutipan terkenal Benjamin Franklin, yang berbunyi, mereka yang rela menyerahkan kebebasan esensial demi mendapatkan sedikit keamanan sementara, tidak pantas mendapatkan kebebasan maupun keamanan. Mengapa pernyataan yang tampaknya tidak kontroversial itu, Anda tahu, justru menjadi kontroversial atau bahkan ditafsirkan ulang hingga berarti kebalikan dari maknanya. Anda menulis tentang upaya menyeimbangkan batasan konstitusional dengan menghormati kehendak para pemilih. Itu, Anda tahu, benar-benar menyentuh inti permasalahannya, bukan? Ya, Anda benar. Dan dalam Rachel of the Republic, saya membahas tentang wawancara NPR yang menurut saya sangat menarik dengan Benjamin Wittes, di mana mereka mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya Franklin tidak bermaksud Anda tidak boleh menukar kebebasan demi keamanan. Dia sedang membicarakan sesuatu yang benar-benar berbeda. Dan saya tidak setuju dengan interpretasi itu, dan saya jelaskan alasannya di dalam buku. Tapi itu adalah momen yang menunjukkan adanya upaya untuk membuat orang-orang melepaskan diri dari aturan-aturan tegas yang telah mengatur demokrasi kita. Kita hidup di era relativisme, di mana orang-orang merasa lebih nyaman. Dan kau tahu, itulah sebabnya aku punya satu bab di buku yang berjudul Mengapa Hak-Hak Besar dan Ganas Itu Langka. Dan itu didasarkan pada sebuah buku yang membahas tentang hewan-hewan besar dan ganas dan mengapa mereka langka. Dan faktanya, alasan mengapa hewan besar itu langka sama dengan alasan mengapa hak-hak besar itu langka. Mereka mengonsumsi banyak kalori. Kamu tahu, mereka menuntut banyak darimu. Mereka dipandang sebagai predator oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Dan hasilnya adalah, jika kamu melihat di Eropa, kebebasan berbicara sedang jatuh bebas. Begitu juga dengan kebebasan menjalankan agama. Ada kriminalisasi ujaran yang merajalela. Ada orang-orang yang telah ditangkap karena berdoa dalam hati secara diam-diam di dekat klinik aborsi. Pada dasarnya, mikroagresi sudah dikodifikasi dalam hukum di Eropa. Semua itu telah membuat hak-hak inti di beberapa negara tetangga terdekat kita berada dalam kondisi jatuh bebas. Dan kita sebagai orang Amerika harus menyadari hal itu, karena ada orang-orang di negara ini yang ingin mengikuti model Eropa. Kita baru saja melewati masa sistem sensor terbesar dalam sejarah, yaitu koordinasi antara pemerintah dan perusahaan media sosial. Itu adalah masa yang sangat berbahaya bagi kita. Dan saya memberikan penghargaan kepada Elon Musk. Pembelian Twitter oleh Elon Musk dan perilisan Twitter Files membuat perbedaan besar bagi sebagian dari kami yang telah menghabiskan bertahun-tahun mengatakan bahwa ada sistem sensor. Dan orang-orang di Kongres hanya akan menyangkalnya. Pemerintahan Biden juga akan menyangkalnya dan mengatakan bahwa Anda tidak punya bukti, karena jelas perusahaan-perusahaan ini mengendalikan bukti itu, tapi tiba-tiba bukti itu ada. Dan kami bisa membongkar sistem itu. Dan saya berharap orang-orang Amerika sekarang sadar betapa dekatnya mereka dengan situasi tersebut. Ya, itu adalah hal yang sangat menakutkan, yang menurut saya banyak orang Amerika benar-benar mengabaikannya atau begitu saja melewatkannya. Dan pada saat itu, kembali ke pertanyaan saya tadi, mereka rela menukar hak-hak mereka demi rasa aman selama COVID terutama. Dan pertanyaannya adalah, saat kita menghadapi keadaan darurat nasional berikutnya, apakah kita akan belajar dari pelajaran itu, atau kita hanya akan mengulanginya? Benar sekali, dan itulah masalahnya dengan kebebasan berbicara dan hak-hak lain yang bersifat abstrak. Ketika saya berbicara, dulu saya sering berbicara tentang kebebasan berbicara di kampus-kampus, dan saya akan bertanya kepada para mahasiswa berapa banyak yang akan mereka minta jika saya ingin membeli hak kebebasan berbicara mereka. Awalnya saya mengatakan sesuatu yang keterlaluan, seperti 10 juta dolar, dan sebenarnya ada sedikit ketidakpastian, karena saya pikir 10 juta dolar itu sendiri adalah sebuah abstraksi. Ketika saya menurunkannya menjadi kurang dari 1 juta, semua tangan langsung terangkat karena para mahasiswa ini sangat mudah membayangkan
apa yang bisa dilakukan $500.000 untuk mereka? Itu bisa membayar uang kuliah saya dan uang muka rumah, bukan? Itu sesuatu yang nyata, dan itulah masalahnya. Dan itu mencerminkan peringatan Franklin bahwa pemerintah selalu menjanjikan hal-hal nyata seperti ini, keamanan atau manfaat. Dan ini dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat abstrak. Kebanyakan orang Amerika tidak pernah mengenal masyarakat di mana mereka tidak memiliki kebebasan inti. Jadi mudah bagi mereka untuk menganggap kebebasan itu bisa dipertukarkan, bersifat relatif, dan tidak benar-benar memperjuangkannya. Menurut saya, orang-orang yang pernah mengalami penolakan hak-hak tersebut justru yang paling menarik. Anda tahu, saya senang berbicara dengan orang Amerika keturunan Kuba. Saya senang berbicara dengan orang Venezuela yang datang ke negara ini. Dan ketika Anda berbicara dengan mereka tentang demokrasi, ketika Anda berbicara dengan mereka tentang hak-hak inti, Anda akan mendengar banyak pendapat. Dan mereka tidak suka semua pembicaraan tentang sosialisme, komunisme, dan perdagangan ini. Mereka sudah pernah mengalaminya, saudara, dan mereka tidak ingin kembali ke sana. Benar, saya pikir itu sangat penting. Dan memang, saya rasa semua orang Amerika pernah hidup di negara seperti itu, selama sekitar 1,5 tahun. Tapi mungkin mereka terlalu fokus pada ketakutan mereka untuk, Anda tahu, menghadapinya. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang tak bisa tidak saya ajukan. Karena ada satu negara di mana, Anda tahu, perdebatan tentang demokrasi itu semacam menjadi. Kebalikan dari perdebatan yang kita alami di Amerika Serikat terjadi di Israel, di mana, berbeda dengan Amerika, masalahnya adalah lembaga peradilan yang telah mengambil kekuasaan yang berpotensi memberinya wewenang untuk menggagalkan apapun yang ingin dilakukan oleh legislatif dan eksekutif yang dipilih oleh para pemilih dengan cara yang jauh lebih luas daripada yang bisa dibayangkan oleh pengadilan Amerika yang paling aktivis sekalipun pada dasarnya membatalkan demokrasi atas nama demokrasi. Menurut Anda, bagaimana perdebatan tentang demokrasi yang sedang berlangsung di sana yang mungkin akan berlanjut setelah, Anda tahu, pemilu berikutnya setelah kita berasumsi perang di sana berakhir, dibandingkan dengan perdebatan yang sedang kita alami di Amerika Serikat? Sebenarnya lucu, Jonathan, karena beberapa tahun lalu, ketika pertikaian ini mulai muncul, terutama antara Netanyahu dan Mahkamah Agung, reaksi awal saya adalah kecenderungan untuk mengecam Netanyahu. Dan saya berniat menulis, jadi saya memutuskan untuk menulis kolom yang mengutuk Netanyahu atas usahanya ini. Lalu saya benar-benar melakukan riset tentang kekuasaan pengadilan Israel. Dan saya berpikir, astaga, maksud saya, ini adalah kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki pengadilan-pengadilan ini atas sistem politik. Itu sangat besar, dan mereka melakukannya sendiri tanpa ada siapapun yang benar-benar mengesahkan undang-undang yang mengizinkannya. Ya. Dan menurut saya, itu bukan sistem yang baik. Jadi saya memang berpikir bahwa ada argumen yang valid di Israel tentang apakah individu-individu ini seharusnya terus menjalankan otoritas yang tidak terkendali seperti itu. Maksud saya, Amerika Serikat menurut saya memiliki sistem yang benar-benar luar biasa. Sistem pengadilan terus berjalan dengan baik. Salah satu hal yang saya tunjukkan kepada rekan saya dari Harvard dalam debat kami adalah bahwa sistem pengadilan telah memutuskan melawan Donald Trump dan juga memutuskan berpihak kepadanya. Tingkat keberhasilannya di Mahkamah Agung mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan presiden sebelumnya, tapi tidak banyak, masih dalam kisaran yang sama. Pengadilan cenderung konsisten, terlepas dari siapa presidennya. Seperti yang bisa Anda lihat, karena hal ini membuat presiden marah, banyak dari orang yang dia tunjuk sendiri yang memutuskan melawannya. Saya telah mengkritiknya atas beberapa serangan tersebut, karena dalam banyak hal, warisan terbesarnya mungkin adalah orang-orang yang dia tempatkan di Mahkamah Agung. Mereka benar-benar ahli hukum yang luar biasa, dan saya tidak selalu setuju dengan mereka. Tapi mereka menjalankan tugasnya dengan sangat serius, dan mereka melakukan persis seperti yang diharapkan para perumus konstitusi. Mereka bersikap independen. Dan itulah yang Donald Trump katakan ingin dia tunjuk. Nah, kita sudah mendapatkannya. Oke. Mengerti. Mungkin lebih dari yang dia harapkan. Di Israel, saya rasa ada persoalan serius di sana. Bukan hanya tentang sistem pengadilan, tapi juga sistem konstitusi secara keseluruhan. Saya tidak berpura-pura menjadi ahli hukum Israel. Saya tidak akan mengklaim itu. Tapi, dan mungkin ini adalah bias saya sendiri, menurut saya, sistemnya perlu benar-benar dikaji ulang, terutama mengenai peran pengadilan, serta bagaimana sistem ini bisa berjalan.
Dan Anda tahu, kita pernah memiliki perdebatan ini di Amerika Serikat dengan Woodrow Wilson yang sangat kritis terhadap sistem kita dan lebih mendukung sistem parlementer. Benar. Saya pikir dia salah. Tapi kamu juga melihat itu di Inggris. Kamu tahu, saya mewakili Dewan Perwakilan Rakyat dan saya diminta karena saya berada di sana berbicara pada peringatan 800 tahun Magna Carta. Dan saya diminta untuk menghadiri acara minum teh bersama orang-orang, para pengacara yang mewakili Dewan dan House of Commons serta House of Lords. Dan kami memiliki kunjungan yang luar biasa, yang berlangsung sekitar 2 kali lebih lama dari yang kami rencanakan. Itu adalah acara minum teh yang luar biasa. Sungguh, kamu tidak bisa mengalahkan orang Inggris dalam hal itu. Tapi di akhir acara, saya mengatakan kepada rekan-rekan saya bahwa saya benar-benar merasa sekarang saya justru semakin tidak memahami mereka dibandingkan saat pertama kali saya datang ke acara itu. Semua yang mereka ceritakan kepada saya tentang sistem Inggris hanya menegaskan kembali mengapa saya pikir itu adalah sistem yang sangat cacat. Termasuk fakta bahwa kementerian-kementerian kami membicarakan tentang Israel dan pengadilan, di sana kementerian-kementerian memiliki tingkat independensi yang sangat besar. Dan ada hubungan yang sangat fleksibel antara kementerian dan parlemen dalam menentukan pengeluaran. Dan saat mereka menjelaskan hal ini, saya berpikir, bagaimana kalian bisa menjalankan pemerintahan berdasarkan sistem seperti ini? Maksud saya, semuanya sangat, mereka bilang, ya kadang-kadang sebuah kementerian hanya memberitahu kami bahwa mereka butuh ini lebih banyak, itu lebih banyak, kami menyelesaikannya pada dasarnya. Itu bukan prinsip dari sistem Amerika Serikat. Maksud saya, kami benar-benar percaya bahwa batas yang jelas menjaga hubungan antar tetangga tetap baik. Ya, saya pikir jika dibandingkan dengan sistem lain, seperti demokrasi, jika dibandingkan dengan semua sistem lain, Anda tahu, demokrasi itu buruk. Tapi itu lebih baik daripada semua sistem lainnya. Republik Amerika tentu saja memiliki tatanan konstitusional yang lebih unggul. Sekarang Anda sudah sedikit menyinggung hal ini, tapi Anda tahu, pertanyaan terakhir saya untuk Anda adalah merujuk pada bagian penutup buku Anda ketika Anda bertanya tentang apa artinya menjadi orang Amerika saat ini. Jadi, apa jawaban Anda dan bagaimana hal itu seharusnya memengaruhi argumen kita tentang demokrasi? Anda tahu, saya membahas dalam buku tentang kesamaan orang-orang yang datang ke negara ini. Thomas Paine, dalam banyak hal, adalah sosok Amerika sejati. Dia datang ke negara ini untuk membentuk ulang dirinya. Dia bahkan menambahkan huruf E di akhir namanya. Dia menyadari bahwa apa yang bisa dia tawarkan kepada dunia selama ini ada di dalam pikirannya, yaitu menjadi Thomas Paine. Namun dalam 2 tahun, dia akan menjadi penulis utama revolusi Amerika. Dia akan menjadi pemicu yang oleh George Washington dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan awal mereka. Dalam banyak hal, setiap orang datang ke negara ini dengan cara yang sama. Artinya, mereka percaya bahwa di sini Anda bisa menemukan takdir Anda, bahwa Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Jika Anda bekerja cukup keras, maka tidak ada batasan untuk menjadi apapun di negara ini. Dan saya pikir itulah mengapa saya mengakhiri buku ini dengan mengajukan pertanyaan yang sama tentang apa itu orang Amerika dan bagaimana kita akan menjawabnya hari ini. Faktanya adalah bahwa ini adalah masa-masa revolusioner, tetapi kita tetap menjadi bangsa yang revolusioner. Dan kita perlu memahami bahwa kita masih menawarkan kepada dunia sesuatu yang unik dan sesuatu yang menurut saya akan sangat dibutuhkan dunia di abad ini. Itu adalah jawaban yang bagus dan penutup yang baik untuk mengakhiri pembicaraan kita. Profesor Turley, terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami. Bagaimana para penonton dan pendengar kami bisa mendapatkan salinan Rage in the Republic dan bagaimana mereka bisa mengikuti karya Anda? Buku itu tersedia di toko buku terdekat dan di Amazon. Dan saya juga memiliki blog bernama Res Ipsa. Alamatnya jonathanturley.org jika mereka ingin mengikutinya. Tapi saya sangat senang bisa bersama Anda lagi dan melakukan diskusi ini. Baik, terima kasih. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton kami. Silakan ingat untuk mendengarkan setiap hari Jonathan Tobin dan Daily Edition yang bisa Anda dengarkan di platform podcast favorit Anda. Dan apakah Anda mendengarkan kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS? Mohon untuk menyukai dan atau berlangganan JNS. Klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan berikan ulasan yang baik untuk kami.
Silakan kirimkan pesan kepada kami ke thinktwice@jns.org dan beritahu kami di mana Anda mendengarkan atau menonton acara ini serta pendapat Anda tentangnya. Dan ingat, teruslah membaca dan berpikir untuk diri sendiri. Sampai jumpa lagi minggu depan.